Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, insya Allah semua dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian rahmati oleh Allah. Hari ini kita akan belajar tentang materi akhlak. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat sebagai bekal hari ini sampai nanti, sampai masa yang akan datang. Baik, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, silakan disimak videonya, silakan disimak materinya. Yuk, kita lihat bersama-sama. Kita akan belajar tentang optimis dan pesimis. Sudah terasa sudah tidak asing lagi ya yang namanya optimis dan juga pesimis. Nah, teman, kita akan belajar, kita akan lihat bagaimana dampaknya, bagaimana akibatnya kalau misalkan kita melakukan salah satu dari dua sikap ini. Nah, sebelum kita masuk materi, Ustaz mau tanya dulu nih ke anak-anakku yang soleh dan solihah, ada nggak yang pernah mengalami hal di atas ini? Yang pertama, merasa malas belajar, capek belajar gara-gara materinya terlalu banyak, atau moodnya belum bangkit sehingga malas sekali untuk belajar. Yang kedua, malas untuk ibadah, misalnya sholat subuh. Kira-kira yang sering telat sholat subuhnya siapa ya? Nah, setelah ini jangan sampai ada yang terlalu, nggak boleh malas-malasan. Subuh bangun dibangunin sama ayah bundanya, langsung bangun selesaikan sholatnya. Ya, bangun ambil wudhu, lanjutkan sholatnya, selesai. Jadi itu. Nah, kemudian yang ketiga, merasa malas untuk bekerja. Bekerja apa? Membantu kedua orang tuanya. Nah, kira-kira anak-anakku soleh-solehah yang ada di rumah ini pernah nggak mengalami salah satu dari tiga hal ini? Oh, ada yang pernah ya. Nah, atau yang sering mungkin subuhnya atau waktu belajarnya. Oke, baik. Jadi anak-anakku sekalian yang ada di rumah, nah, tiga pekerjaan ini harus kita yakini dulu. Untuk siapakah pekerjaan ini? Nah, apakah kalau kalian belajar, kalian rajin belajar, apakah nanti yang pinter, yang kalau misalkan dapat nilai bagus, yang bangga, apakah teman kalian? Atau mungkin misalkan kalau misalkan ibadahnya telat-telat, nanti kalau misalkan di akhirat waktu hisab amalnya kurang gimana? Yang rugi siapa? Nah, kalau misalkan masih malas untuk membantu orang tua, kemudian nih mau minta-minta ke orang tua belum bisa ngasih, gimana? Nah, baik. Jadi pahami ketiga pekerjaan ini yang sering kita lakukan, belajar, ibadah, dan juga membantu kedua orang tua di rumah adalah untuk diri kita sendiri, ya, untuk diri kita sendiri. Belajar untuk diri sendiri, ibadah untuk diri sendiri, kemudian bantu orang tua juga sama, intinya untuk diri sendiri. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada percakapan dari Ustaz dan juga sama Ali. Ali kok murung ya? Nah, biar kita simak dulu ya percakapan dari Ali dan juga Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ali. Kamu kenapa kok murung? Ustaz, aku khawatir nilai ujianku jelek. Ali, kalau apa yang telah kita kerjakan sudah maksimal, sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kita harus optimis. Tapi soalnya sulit-sulit Ustaz, belajarannya juga banyak. Ali, Allah memberikan kita semuanya kekuatan, akal, waktu, dan kesempatan. Kalau kita yakin, kita berusaha, kita minta kepadanya, insya Allah kita akan diberikan kemudahan. Nah, bagaimana percakapan dengan Ali barusan Ustaz? Nah, intinya adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita harus yakin dulu. Asalkan kita sudah berusaha,
kita usaha sudah maksimal, sudah belajar misalkan ya, tapi kalau misalkan nilai masih jelek, maka serahkan semuanya sama Allah. Yang penting apa? Tugas kita adalah berusaha dan berdoa. Ya, jadi itu seperti yang Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadisnya, yang artinya semangatlah dalam melakukan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Nah ini Rasulullah menyampaikan, gak boleh lemah. Ya, harus minta tolong semuanya, minta tolong sama Allah. Kalau sulit minta tolong sama Allah. Belajarnya sulit Ustaz, ya belajarnya sulit Ustaz, maka minta tolong supaya bagaimana? Supaya dimudahkan. Gitu. Nah Rasulullah memerintahkan kita agar selalu optimis, berbesar hati, memaksimalkan usaha dan mohon kepada Allah. Jadi optimis itu artinya apa? Berbesar hati. Jadi kalau berkecil hati bagaimana? Seperti yang ini barusan, ya belum keluar nilainya, baru selesai mengerjakan dia sudah berkecil hati. Wah, aku jelek lah, ragu-ragu dengan apa yang sudah dikerjakan. Nah, ini bukan optimis. Ya. Tapi kalau optimis adalah berbesar hati. Jadi itu ya tentang pengertian optimisnya. Nah, selanjutnya, ini ada siapa nih? Oke, nah ini kakak ini ya, menyampaikan ada beberapa keutamaan bagi seorang yang selalu bersikap optimis. Nah ini ya, jadi kalau misalkan kita selalu optimis, maka ada keutamaan dari Allah, dimudahkan. Ya, ada 6 poin. Pertama, dia tidak akan mudah putus asa. Jadi meskipun gagal, dia dicoba kembali. Nah, kemudian 2, muncul sikap konsisten. Apa itu konsisten? Ada yang tahu? Konsisten itu bisa dibahasakan sebagai istiqomah, ya, terus-menerus. Kemudian yang ketiga, menambah keyakinan tentang ketentuan Allah. Jadi keimanannya pun akan ditambah oleh Allah. Kemudian yang keempat, memunculkan sikap untuk bekerja keras. Jadi lebih semangat untuk belajarnya. Kenapa? Karena yakin Allah akan membantu. Yakin kalau nilainya pasti bagus. Jadi itu. Yang kelima, munculkan sikap tabah dalam menghadapi masalah. Jadi kalau ada masalah apapun, kalau orang yang optimis, dia akan sabar. Terakhir, munculkan sikap lapang dada, tidak mudah menyerah. Jadi kalau misalkan nih ada usaha gagal, udah belajar sampai malam, tapi ternyata nilainya masih kurang, belum dapat 100, dapat berapa? 99 atau masih dapat 90. Maka kalau misalkan orang itu optimis, dia akan lapang dada, alhamdulillah, dia akan banyak bersyukur. Kenapa? Karena nilainya masih 90. Berarti yang perlu diperbaiki adalah mungkin saya masih kurang belajar. Jadi itu. Nah, selanjutnya ada beberapa ciri orang-orang yang optimis. Pertama, percaya diri. Ini anak-anakku sekalian udah pada percaya diri belum ya? Atau mungkin terlalu percaya diri? Ya, nggak apa-apa. Yang penting ingat, harus percaya diri. Yang kedua, tidak bergantung pada orang lain. Yang digantungkan siapa? Kemampuan dirinya sendiri dan juga ridho dari Allah. Yang ketiga, penuh harapan akan keberhasilan. Positive thinking, insya Allah pasti bisa, pasti berhasil. Contohnya mau hafalan nih, hafalannya sehari ada 3 ayat, 2 ayat, bahkan ada yang 4 ayat nih, dari gimana nih? Maka ini kalau kalian bisa optimis, insya Allah bisa. Jadi insya Allah bisa, Allah mudahkan. Nah, keempat, yakin akan kemampuannya, harus percaya diri. Kalau sudah dirinya nggak yakin, maka gimana orang lain mau yakin kalau misalkan dirinya sendiri aja tidak yakin. Yang kelima, tabah dalam menghadapi masalah. Ya, seperti yang tadi ya, jadi harus sabar. Ada masalah dikit, selesaikan dengan kepala yang dingin, dengan tenang, tapi tetap harus diselesaikan.
selesaikan ketika menghadapi masalah-masalah. Yang keenam, sabar dan tidak mudah putus asa. Yang ketujuh, lapang dada dan tidak mudah marah. Ini adalah ciri-ciri orang yang optimis. Jadi itu ya. Nah, kira-kira nih, kalian udah termasuk di antara ciri-ciri ini belum ya? Ada nggak yang masuk salah satu ini, 1-7? Ada nggak yang bersifat sudah percaya diri, atau mungkin sudah tidak pernah bergantung pada orang lain, ada tugas selesaikan sendiri? Atau yang 3, 4, 5, 6, 7? Kira-kira ada nggak ya? Ada ya? Alhamdulillah kalau ada. Baik, kalau ada, berarti alhamdulillah tinggal ditambah, harus lebih giat lagi untuk belajar. Itu usahanya tetap harus maksimal. Nah, anak-anakku sekalian, kita masuk yang namanya pesimis atau putus asa, ya, atau putus asa, khawatir, selalu merasa khawatir atau ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Yang selanjutnya, dia akan selalu merasa takut ini, takut itu, sehingga dia nggak bingung mau kemana, nggak jelas arahnya. Maka ketika seseorang merasa khawatir, terlalu khawatir, mungkin ragu, takut, secara tidak langsung berarti dia sudah menunjukkan bahwa dia pesimis, sudah tidak percaya diri, tidak percaya sama kemampuan dirinya sendiri. Ya, jadi pesimis itu artinya apa? Pesimis itu artinya tidak percaya diri atau ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Kalau misalkan sudah ragu, sudah takut, sudah terlalu khawatir, maka bisa-bisa tidak akan melakukan apapun. Contoh, mau mengerjakan soal, ya, takut nggak bisa. Akhirnya apa? Takut nggak bisa, khawatir nilainya jelek, ragu-ragu mau belajar, akhirnya nggak belajar. Alhasil nilainya tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada action yang diambil, ya, tidak ada langkah yang diambil. Jadi itu. Bagi orang-orang yang pesimis, pertama, dia akan ragu dalam bertindak. Pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara baik, dia mudah sekali putus asa, kehidupan tidak mengalami kemajuan, selalu melihat kesulitan dalam setiap peluang. Beda dengan orang optimis. Kalau optimis, ada peluang, ya, ada kesulitan, dia akan berusaha mencari peluang yang terbaik. Jadi itu. Tapi kalau misalnya pesimis, sulit, sudah, nggak akan ada jalan rasanya. Itu sehingga kalau optimis, dia akan segera mengambil langkah, dia akan merubah kehidupannya. Tapi kalau misalnya pesimis, tidak berani. Kenapa? Karena dia sudah ragu mau bertindak, takut salah, ragu-ragu sama kemampuan diri sendiri. Gitu. Nah, yang selanjutnya, cara membangun rasa optimis. Nah, ini kenal nggak ya sama icon ini? Gambarnya siapa ya yang pakai songkok nih? Ada yang kenal? Nah, mungkin sudah nggak asing lagi ya, yang cowok-cowok ini ya. Nah, cara membangun rasa optimis, menemukan hal yang positif, dan merencanakan kembali tujuan yang ingin dicapai, bertahap dalam merencanakan tujuan, dimulai dari yang kecil, tawakal, serah diri kepada Allah, tidak mudah putus asa, dan jangan lupa tetap terus berdoa. Itu penting sekali, berdoa. Kalau nggak berdoa, ya gimana kalau Allah sudah nggak ridho, ya? Jadi itu. Selanjutnya, ini adalah doa agar diberikan kemudahan. Doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, tiada kemudahan kecuali apa yang Kau mudahkan. Dengan kehendak Engkau merubah segala kesedihan menjadi mudah. Wahai Zat yang Maha Pengasih. Dari Musuni. Nah, anak-anakku sekalian, untuk tugas dari Ustaz, untuk tugas akhlak, yakni kalian silahkan hafalkan doa di atas, kemudian videonya kemudian diupload di link yang sudah Ustaz siapkan. Nah, itu Ustaz akan share di bawah di komentar linknya, atau nanti di WA bisa juga Ustaz share. Kemudian nanti
nanti kalian tinggal upload di sana, isi nama lengkap, kelas, ya, kemudian diupload. Maksimal ukurannya adalah 10 MB. Jadi itu ya.